silakan. Abah boleh ke Bah? Komentar Bah. Abah mungkin yang juga rajin live TikTok mungkin Abah ya. Aku peneliti juga Pak. Arahin ke sini. Terima kasih Mas Iyal gitu. Ini Bah. Oke. Selebriti jadi target. Sekarang gini, kita bukan lihat selebritinya yang jadi target. Ya, itu karena umum semuanya banyak. Tapi sekarang orang ngelihat pasar. Ya, kalau saya mau menjual sesuatu, apakah saya akan mencari pasar yang sepi atau yang rame? Ya, dengan saya membuang duit sedikit, ya, saya akan dapatnya dia dikit. Tapi kalau saya lihat pasarnya gede, saya berani buang gede karena yang ngelihat banyak. Kan begitu. Nah, mereka ngelihatnya sekarang suatu potensi. Kenanya kenapa pala selebgram? Karena memang mereka viewernya banyak. Dan kemudian karena di situ juga biasanya yang ngelihat di situ orang yang banyak pasif nontonin selebgram, goyang TikTok, goyang apa yang di situ kan, tapi mereka mau nontonin sekian lama. Itu otomatis orang yang pasif yang bisa bengong kemudian diajak sini situ, waktunya banyak. Pada di saat dia dibilang untuk coba lihat situs ini, lihat situs itu, boleh juga nih sambil nonton gini apa sih? Karena yang ngomong orang yang dia perhatiin kan, lagi otak kosong, lagi nggak ngapa-ngapain, kayak mereka mencoba. Dan yang menjadi mediasinya adalah si para selebgram ini karena tinggal membacakan. Ya, kalau seorang selebgram kayak Mbak Dina dan yang lain-lain harus berpikir ini benar apa enggak, setiap lihat ini benar apa enggak. Pasti wajahnya nggak akan ceria depan mereka karena berpikir ini apa ya, kan jadi bingung kan. Otomatis akan dibacakan cepet aja, refleks aja, pada gini, oh ya orang nggak sini, ya refleks dia ngomong. Semuanya itu dia sampaikan. Itu udah normal, hal itu dilakukan dan itu yang diketahui oleh para pemain yang mempromosikan ini. Gitu. Nah, kita ngelihatnya sekarang sebetulnya kalau ditanya apakah salah kayak Satbor atau Dinar di sini pas membacakan di situ? Salahnya salah. Salah, tetapi tidak bersalah. Beda antara salah dan bersalah. Kalau bersalah udah kita ngomong secara hukum. Bersalahnya itu biarkan hukum yang menilai. Tetapi salahnya adalah pada saat melihat di situ, dia kemudian mengucapkan, pada saat itu dia salah. Ya kan? Spontan. Ya dia salah, masih salah dong. Boleh dong agak sedih nggak apa-apa. Selesai hari itu, selesai live-nya kelar kan, dia masih bisa tidur dong, masih bisa makan, masih bisa ngobrol sama yang lain. Lagi free dia harus berpikir, apa ya tadi ya kalau mesti dilihatin di sini dia minta orang, dia cross check. Dia juga harus tahu, nama saya lagi gede, nama saya lagi laku, ada orang dompleng di sini, ini apa ya? Dia harus jaga-jaga dong. Ya dia harus memeriksa dulu, dia udah periksa dia tahu bahwa hal ini adalah salah, maka berikutnya dia tidak akan mau membacakan lagi. Tetapi saat dia melihatnya berikut, ini dapatnya gede, itu situs judi, tapi nggak apa-apa saya dapatnya gede. Lain kali saya bacakan lagi, salahnya udah double. Ya dan orang yang kayak gini dimanfaatkan, kenapa? Sama orang yang bengong-bengong. Ya yang mereka yang tadi yang saya bilang penontonnya. Nah sekarang kalau si judi online di sini, apa yang mereka incar? Orang yang mau iseng buang duit dari mulai 10.000 perak. Yang bengong tadi 10.000 ya udah hilang lah. Tapi 10.000 jadi 50 asik dong kalau buang 50 jadi 500 kali taruh lagi. Iya bener jadi 50 jadi berapa juta ya dia naik lagi. Kan terpancing karena apa? Dengan diam doang. Bengong, dia mencoba sesuatu dan kemudian dimudahkan. Saya sebetulnya ngelihat judi online, saya seneng loh. Kenapa? Berarti masyarakat kita sebetulnya melek sama digital. Ya melek sama digital, cuma penerapannya salah. Yang dipakai adalah situs. Saya senang, karena apa? Di mana-mana, di media, selalu di podcast, selalu saya bilang, yang adanya telematika, membuat yang nggak bisa jadi bisa, membuat yang susah jadi mudah, membuat yang mahal jadi murah, ya kan? Tetapi jangan lupa membuat yang tertutup menjadi terungkap. Ya kan? Nah, kalau mereka lihat sekarang ini ada suatu kemudahan, mereka harusnya bisa melihat, berarti ini ada sesuatu yang baik mereka bisa lakukan. Jadi kalau dibilang masyarakat kita gaptek, enggak juga. Cuma yang memprihatinkan bahwa mereka yang dibilang jago bikin apa main aplikasi ini semua, rata-rata orang berumur ya, pasti bukan mereka yang menginstall. Nggak ngerti, mau ngapa-ngapain, install WhatsApp dong, minta anaknya, minta keponakannya, tolong install ini itu. Berarti meminta untuk installin judi online sama anak kecil, sama yang Gen Z, sama yang sama mereka, karena mereka lebih ngerti cara nginstalin. Nah ini anak kecil disuruh install, apa sih nih Pak, apa sih nih? Asal klik aja, asal pencet aja. Tadinya ngebantuin kan, ini bantuin, kemudian biar di sini ini bagus ini aplikasi. Namanya orang tua yang ataupun orang yang lebih berumur bilang ini situs bagus, makanya dia bantu installin. Anak kecil penasaran kan, dia ngeliat di situ. Nah akhirnya berikutnya, udah installin sama buat om saya atau sama buat orang tua saya. Sekarang saya juga coba install.
buat saya sendiri, dia HP saya atau di mana. Hal itu bisa terjadi. Gampang bisa dapat duit gitu. Dan anak kecil mau memasang juga umpamanya gampang. Apakah aplikasi judi online membatasi usia? Enggak. Dia nggak batasi usia siapapun. Andai kata dia batasi usia, misalnya umur 18 ke atas, anak kecil udah tahu bahwa itu bisa jadi duit, mereka bisa mengubah walaupun usia mereka baru 12, baru 10, mereka input baru usia mereka 18 ke atas. Kok nggak ada penyaringan sama sekali? Nah gini, kalau bicara soal penyaringan, harusnya dia ada penyaringan. Kalau bicara untuk menyaring situs ini juga sebenarnya ada yang bisa dilakukan. Yang salah dan salahnya gede banget lagi-lagi Kemkominfo dan menteri-menterinya dari yang terdahulu. Saya belum ngomong sampai yang Bu Mutia karena dia justru yang membongkar. Dari yang dulu mungkin zamannya ya Pak siapalah semuanya, masa saya mau ngomong motivator dan kemudian ini sampai baru diantara dia siapa umpamanya. Kalau dibilang di situ jalan, oke yang dulu-dulu nggak terlalu terkontrol. Sekarang sejak kapan ada yang namanya PSE? Ya penyelenggara sistem elektronik. Saat itu sudah bisa diterapkan, udah dijamin banget bahwa kalau mulai melakukan kekacauan macam-macam dan kemudian kepada masyarakat Indonesia dan di wilayah Indonesia, maka akan ditindak termasuk sampai diblokir ataupun ditutup aksesnya dari Indonesia. Itu ada syaratnya. Penyelenggaraan PSE saat itu wah gencar. Nah, untuk meneliti yang kayak gini saat ada orang tadi kasih message-message yang kayak gitu, apapun ya message-message-nya mau disembunyikan 5 lot kah atau apa, itu aplikasi Chlorel tadi, dia sebetulnya tinggal memudahkan diri untuk kemudian mencatat itu semua dan bilang sama misalnya ke TikTok atau kemana-mana, kalau ada yang kirim message ini, bikin komen yang kayak gini, keluarnya adalah huruf yang kayak gini-gini, masukkan di blacklist, kemudian jangan ditampilkan. Reportnya ampuh, satu akun report ampuh langsung ditindaklanjuti menurut Abah? Bukan, nggak usah ditindaklanjuti, tetapi sekarang diblokir. Jadi Ditutup. waktu pada saat itu mau dibacakan sama si selebnya aja, udah nggak bisa. Mereka nggak ngelihat karena message itu keluar, kepotong orang yang mengirim, udah kepotong, gift-nya dia juga udah kepotong, tapi nggak tampil sama si yang selebnya di sini. Yang saya khawatirkan dia rename, dia ubah user, angkanya berubah, muncul bukan lagi yang soal lainnya. usernya, Abah. bukan soal usernya, tetapi sehingga sekarang teksnya mau usernya siapapun, yang penting kalau dia mau mempromosikan suatu situs, nggak mungkin saya sekarang Abwah, ya nama saya kemudian saya ganti jadi Abah. Nggak mungkin situs saya tadinya ABC karena saya coba jadi Abah kemudian DEF, ya berarti ke situs orang dong. Pasti saya akan tetap mempromosikan ABC tadi tetapi jadi A8C atau apa 48C ataupun apa. Saat itu yang saya udah utarakan dan di situ ternyata kata Kominfo bisa menjaring ribuan. Ya kan lakukan yang sama, tinggal screening yang kayak gini, jaga bilang sama TikTok, sekali lolos selesai lo di Indonesia. Harusnya nggak akan berani. Pengguna TikTok di kita kedua, Indonesia kedua terbesar di dunia pengguna TikToknya. Nggak mungkin TikTok berani macam-macam kalau kita pemerintah kita udah berani bilang-bilang hey filter ya, selesai lo. Kalau enggak kurangnya dia bisa pemegang sahamnya di situ, wah dia punya itu di stock exchange bisa turun di nama mereka. Pemerintah harus berani intervensi media sosial yang tidak mau diatur. Nanti kita minta tanggapan dari Komisi 3 DPR RI, Pak Rikwanto. Sesaat lagi pemirsa hanya di Catatan Demokrasi.